Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Tentunya kalian pasti luar biasa. Ya, kesempatan hari ini kita akan kembali beribadah di Yakin dan Percaya. Saat kita akan beribadah dan kita akan membawakan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin anak-anak. Yuk sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Tuhan Yesus. Semua kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan campur tangan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarkanlah Tuhan kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan dengan segala pujian kami Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, sehingga kami boleh menangkap setiap rema yang Tuhan taburkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Miss Lilis, sudah siap ya hari ini kita akan memuji nama Tuhan ya. Miss Helen juga ya. Siap. Kalau kami di sini sudah siap, tentunya anak-anak semua juga harus bersiap. Oke? Kita mau pujikan Selidiki Aku. Haleluya. Yesus
bisa bersekolah Tuhan. Kami masih dapat menikmati kehidupan yang begitu luar biasa Bapa. Ini berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau yang melihat isi hati kami Tuhan. Engkau yang mau tetap setia Tuhan menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan yang memilih kami Bapa menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, dan biarkanlah kami Tuhan selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami tetap mau menaikkan syukur kami Bapa. Lingkupi kami Tuhan. Hai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Ya, Miss Riris dan Miss Helen, saat kita menyembah Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan ya. Ya, tentunya anak-anak di rumah juga pasti akan merasakan apa yang kami rasakan di sini. Haleluya. Ya, tentunya kalian tetap masih bersemangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memujikan dari terbit matahari. Ya, karena kondisinya tidak memungkinkan Miss Nana, Miss Riris dan Miss Helen untuk berdiri, tapi Miss Nana mengajak kalian untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini dari terbit matahari. Dari terbit
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Dan semuanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Percaya Miss bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kamu juga setuju kan kalau Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita semua? Ya, anak-anak boleh dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan tentunya firman ini akan membuat kita semakin kuat dan semakin menjadi anak yang begitu luar biasa. Ya, sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu ya. Yuk, boleh lipat tanganmu kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga dan mata kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu, pengurapan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan itu kapan, tapi yang jelas waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
hamba-Mu yang Kau urapi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, hari ini sudah bersemangat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Nah anak, saya mau tanya kepada kalian semua, siapa yang pernah menerima sebuah hadiah atau sebuah kejutan dari mama, papa, atau teman-teman? Rasanya seperti apa? Pasti kamu akan merasakan satu kesenangan di dalam hati, sesuatu yang senang. Wah, ketika kamu terima hadiah, kamu senang, kamu bahagia, kamu gembira. Nah, coba setelah kamu menerima hadiah, dalam waktu 1 minggu kemudian, apa perasaan yang kamu rasakan? Pasti kamu akan merasa biasa-biasa aja ya. Perasaan senang itu akan hilang. Nah, jadi rasa senang itu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh keadaan dan situasi. Nah, pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan firman Tuhan tentang buah roh yang kedua, yaitu adalah sukacita. Nah, ketika kamu bersukacita, firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita senantiasa berarti bersukacita selalu, bersukacita selamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Bersukacita senantiasa. Rasul Paulus ketika menulis ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus itu dalam keadaan sedang dipenjara. Coba anak-anak bayangkan, di dalam penjara Rasul Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Apakah ketika kamu di dalam penjara kamu bisa bersukacita? Tentu tidak bisa ya. Kenapa? Karena di dalam penjara itu kan gak enak, susah. Tapi Rasul Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Kenapa Rasul Paulus bisa bersukacita walaupun sedang ada di dalam penjara? Karena rahasianya adalah Rasul Paulus percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dan Rasul Paulus percaya bahwa dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Begitu juga kita pagi hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita senantiasa, tidak dibatasi oleh keadaan. Jadi kapanpun kita harus bersukacita, walaupun saat ini kita juga sedang mengalami kesusahan karena sedang mengalami pandemi. Kita harus belajar online, kita tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh jalan-jalan, tidak bisa ke mall. Pasti rasanya nggak enak, rasanya bosan. Tapi Tuhan mau kita tetap bersukacita di dalam segala keadaan apapun. Jadi pagi hari ini anak-anak, apapun keadaanmu yang sedang kau alami, pagi hari ini kamu harus tetap bersukacita senantiasa. Yuk kita berdoa sama Tuhan, kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita yang dari surga, supaya kita setiap saat selalu bersukacita, tidak dibatasi oleh keadaan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan.
Mari Engkau penuhi hati kami dengan sukacita yang dari surga, supaya kami bisa Tuhan setiap saat kami bersukacita di dalam keadaan apapun. Pujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang bersukacita. Jadi anak-anak, dalam keadaan apapun kita harus tetap bersukacita senantiasa. Sampai jumpa di dalam ibadah online kita 2 minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.